Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uusi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita semua bisa berkumpul di salah satu rumahnya ini untuk sama-sama belajar ilmu agama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari dengan pemahaman yang benar, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab yang kecil ini dengan penuh faidah insyaallah, yang banyak manfaat. Kitab atau Kutaib Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah, karya Syekh Abdullah Al-Qar'awi. Buku singkat kecil yang penuh dengan faidah ini kita akan mulai kembali membahasnya. Kita akan memasuki Al-Masail Al-Arba'. Ada 4 poin berikutnya yang beliau ingin sampaikan kepada kita semua dalam risalah atau tulisannya ini. Yang pertama, beliau mengatakan, atau yang ingin beliau sampaikan kepada kita adalah al-ilmu. Al-ilmu, yang mana ilmu adalah sebab seseorang bisa menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan sebab ilmu. Terutama ilmu tentang yang berhubungan dengan agama, terutama ilmu yang berhubungan dengan agama kita. Dan
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an tentang sikap daripada Allah Jalla Jalaluh. Allah sebutkan di surah Al-Mujadilah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala di dua baris yang terakhir dari ayat 11, Allah mengatakan yarfa'illah. Dia mengabarkan tentang dirinya sendiri. Allahu Jalla Jalaluhu mengabarkan tentang dirinya sendiri, yakni kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meninggikan. Allah akan meninggikan siapapun orangnya, bagaimanapun fisiknya, dari manapun dia berasal. Allah akan tinggikan. Yarfa'illah, yarfa'illah. Allah akan tinggikan kedudukannya di dunia dan di akhirat. Siapa aja ya, baik dia orang Arab ataupun bukan orang Arab, dia dengan tubuh yang normal ataupun tubuh tidak normal, maksudnya dia cacat, karena dikisahkan banyak orang-orang terdahulu yang terlahir dalam keadaan cacat, yang kemudian orang tuanya mengenal ayat ini, maka orang tuanya memberikan kesibukan untuk anaknya belajar agama, menuntut ilmu agama. Karena keumuman, mohon izin, orang yang memiliki kekurangan fisik akan mendapatkan apa? Perlakuan yang kurang menyenangkan atau kurang baik. Benar enggak? Orang yang punya kekurangan fisik keumuman akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Atau bahasa kita hari ini dapat bulian, ya Pak ya. Dapat bulian. Maka orang tua yang cerdas melihat kondisi anaknya atau kondisi keadaan anaknya demikian, maka hendaknya dia memberikan kesibukan untuk anaknya, kesibukan belajar ilmu agama. Karena dipastikan ketika seseorang ikhlas dalam belajar ilmu agama, tidak ada yang dia cita-citakan dalam belajar ilmu agama kecuali mengharapkan apa yang Allah janjikan. Mengharapkan apa yang Allah janjikan. Keikhlasan seseorang
akan berdampak pada ketinggian seseorang di atas permukaan bumi atau nanti di hari kiamat. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah sendiri yang akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman, yang punya sifat iman, laki-laki maupun perempuan, orang Arab ataupun bukan orang Arab, dia bisa menggabungkan antara iman dan ilmu, antara iman dan ilmu. Maka Allah Jalla Jalaluhu berjanji dia akan memuliakan orang tersebut. Dia akan memuliakan orang tersebut. Tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang iman, maka kita tidak hanya berbicara tentang teori. Ketika kita berbicara tentang iman, kita tidak hanya berbicara tentang teori, tapi kita berbicara tentang praktek amal. Tentang praktek amal yang menunjukkan seseorang itu adalah orang yang beriman. Demikian juga ketika kita berbicara tentang ilmu. Demikian juga ketika kita berbicara tentang ilmu. Maka kita tidak hanya berbicara tentang berapa banyak orang menguasai ilmu. Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Beliau rahimahullah mengatakan, ilmu itu, dikatakan ilmu adalah yang memberikan manfaat untuk siapa? Untuk pemiliknya. Al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu adalah yang memberikan manfaat untuk pemiliknya. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat untuk pemiliknya, terutama manfaat nanti di negeri akhirat. Terutama nanti di negeri akhirat. Ilmu bisa tidak bermanfaat untuk pemiliknya. Nanti di negeri akhirat khususnya. Kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ilmu. Kita lihat surat Al-A'raf ayat ke-43. Kita lihat surah Al-A'raf ayat 43. Bismillah. Yang di belakang jika berkenan bisa pindah sebelah sini, Mas. Silakan. Maju lagi bisa, Mas, maju.
Silakan kita buka surah Al-A'raf. Yang bawa Al-Quran bisa dibuka Al-Qurannya, yang punya aplikasi Al-Quran bisa dibuka aplikasinya. Oke, kita lihat di ujung ayat. Kita lihat di ujung ayat. Lihat, kata Allah, tilkumul jannah. Allah bilang apa? Tilkumul jannah, ada di baris terakhir. Tilkumul jannah, itulah surga. Kemudian Allah katakan, uristumuha, itulah surga yang akan diwariskan, akan ada pewarisnya. Surga akan diberikan kepada para pewarisnya yang berhak, yang layak. Siapa? Kata Allah, lihat. Kita lihat redaksi ayatnya, apa kata Allah? Bima kuntum ta'malun. Apa? Itulah surga yang akan kalian wariskan bagi kalian yang, lihat ayatnya apa? Bagi kalian yang apa jemaah? Bima kuntum ta'malun. Apa Ahmad Yani? Apa yang kalian kerjakan, itu surga akan kalian wariskan, akan diwariskan untuk kalian dengan sebab atau perantara apa yang kalian kerjakan. Lihat jamaah, lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkata bima kuntum ta'lamun. Bima kuntum ta'lamun. Silakan masuk surga dengan apa yang kamu ketahui. Enggak. Paham? Sampai di sini? Lihat. Ilmu jika tidak menjadi amal, ilmu ketika tidak menjadi amal, maka tidak bisa menghantarkan seseorang pada surganya Allah. Ilmu yang bisa menghantarkan seseorang pada surganya Allah adalah ilmu yang ketika sudah berpindah kepada amal. Maka tuntutan penuntut ilmu adalah amal. Kita datang ke sini belajar ilmu syar'i untuk mengetahui ilmu din, bukan hanya sebatas untuk tambah wawasan, atau bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana kita melakukan atau meninggalkan sesuatu. Konsekuensi ilmu itu. Konsekuensi ilmu apa? Melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Itu konsekuensi ilmu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Jalla Jalaluh yang berikan kita, saya terutama pribadi dan beberapa dai yang lainnya, berkesempatan untuk mengambil ilmu langsung dengan Fadilatul Syekh Utsman Khamis. Sepekan yang lalu, satu pekan kami duduk bersama beliau di Batu, Malang. Alhamdulillah. Dan antum tahu, beliau hobinya main bola. Beliau yang bilang, dulu jaga gawang.
Ana tanya sama antum, kalau dia tetap main bola jadi ulama nggak? Enggak. Paham? Paham? Kalau dia melanjutkan, memfokuskan di situ, apakah jadi ulama seperti hari ini? Itu ilmu. Ilmu, buah ilmu, konsekuensi ilmu, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu ilmu. Gitu Bang Hari. Ilmu. Paham? Contohnya nggak terlalu jauh. Ya, nggak terlalu jauh. Maksudnya nggak terlalu jauh. Orangnya hidup di masa kita. Paham nggak Bang Ari? Orangnya ada. Kalau kita contohkan kepada orang terdahulu, itu banyak. Fudail bin Iyad, Zazan, dan seterusnya. Itu contoh itu banyak. Tapi contoh itu tertulis dalam kitab-kitab para ulama. Dan hari ini di antara contoh real beliau, hafizahullah. Paham enggak? Ada. Fisiknya ada. Ilmunya luas. Allahu Akbar. Salah seorang murid daripada Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau salah satu muridnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Itu ilmu, itu berilmu. Ada yang dikerjakan dan ada yang ditinggalkan. Itu ilmu. Untuk itu kita datang ke sini untuk melakukan sesuatu atau kita akan ada yang akan kita tinggalkan. Jelas Bang Ari? Untuk itu. Ya, kenapa? Karena kita mau masuk surga. Mau masuk surga harus ada yang dikerjakan, harus ada yang ditinggalkan. So, betul nggak? Apa tujuannya menuntut ilmu? Kan kita mau masuk surga. Benar nggak? Apa antum menuntut ilmu cuma mau ngisi waktu dari sore sampai menunggu maghrib? Jelas? Enggak. Kita punya tujuan. Menuntut ilmu punya tujuan. Kalau menuntut ilmu itu punya tujuan, itu antum akan mempersiapkan agar sampai pada tujuannya. Kaidah, ada sebuah kaidah berbunyi gini. Ma yutimul wajib fahuwa wajib. Suatu hal yang diwajibkan oleh syariat, maka proses menuju kewajiban itu atau proses menuju hal yang diwajibkan juga wajib. Paham enggak? Salat wajib. Salat wajib enggak? 5 waktu. Maka yang mendukung untuk tegaknya salat ini pun wajib. Wudunya, pakaian sucinya, tempatnya. Paham? Begitu. Taib. Kita sedang belajar. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasi atau konsekuensi maksud saya dari ilmu adalah seseorang menjalankan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Itu ilmu. Itu ilmu. Taib. Kita kembali kepada surah Al-A'raf di ayat ke-43. Antum, kita sama-sama ayat seperti ini tuh banyak dalam Al-Quran. Bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun. Dan bukan bima kuntum ta'lamun. Wawasan itu enggak manfaat. Atau maka apa yang dikatakan Al-Imam Syafi'i, al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu adalah apa yang bermanfaat buat kita, akan memberi manfaat buat kita. Kapan ilmu itu bermanfaat? Ketika dia sudah berbuah amal. Al-ilmu ma nafa'.
Walaysa ma hufidh. Ilmu itu bukan sekedar apa yang ada di kepala kita. Bukan hanya sekedar tumpukan-tumpukan hafalan yang ada di kepala kita. Tapi apa yang ada di kepala kita harus terrealisasi menjadi amal. Jelas sampai sini? Jadi ketika kita berbicara ilmu, ketika kita berbicara tentang ahlul ilmu, maka ketika itu kita berbicara tentang orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Bukan hanya sebatas menghafal ilmu. Contoh sederhana. Ada seseorang yang dikenal sebagai ahlul ilmu di lingkungan masyarakat. Misal karena dia dulu sekolah di pondok, misal, atau dia dulu misal sekolah di sekolah-sekolah agama yang secara notabene memiliki ilmu, sahih? Oh, dia si fulan keluar dari sini. Tapi salatnya masbuk. Dan masbuk itu bukan sekali-sekali, tapi rutinitas masbuk. Jelas? Salatnya masbuk. Satu poin aja. 1 poin gagal dia. 1 poin. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari, Allah muliakan beliau karena beliau memuliakan hadis. Kata Fadilatul Syekh, beliau memuliakan hadis. Apa? Al-Bukhari mau mengambil ilmu dari salah seseorang. Kemudian begitu mendekati orang yang akan dia ambil ilmunya, dia lihat orang itu sedang manggil binatang untuk seperti memberi makan. Tapi begitu binatang mendekati, ternyata di tangan orang itu tidak ada makanan. Jelas? Misal kita panggil ayam, ker ker ker, padahal di tangan kita nggak ada ayam. Jelas ya? Kayak gitu misal, ker ker, tapi di tangan kita nggak ada makanan. Begitu ayam itu mendekati, kosong di tangan, dan tangan itu kosong, maka Bukhari putar balik, nggak jadi ambil ilmunya. Bagaimana seseorang diambil ilmunya? Terhadap binatang saja dia bohong. Bagaimana mungkin dia, atau bagaimana dia mungkin juga akan berbohong atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ketat ilmu, makanya Bukhari prestasinya tinggi dalam dunia ilmu. Bohong sama binatang ditinggalin sama Bukhari. Bagaimana kalau bohong atas nama Nabi? Nggak didengar kali ucapannya. Jelas sampai sini? Mafhum ya? Ketinggian ilmu agama, ilmu din, yang Allah berjanji akan meninggikan derajat seseorang, ditinggikan, pasti, tidak mungkin tidak, pasti Allah akan tinggikan. Yakin antum? Yakin ya? Siapapun orang yang berinteraksi dengan ilmu, Allah akan tinggikan kalau niatnya benar. Tinggi kedudukannya dunia dan akhirat. Sudah cukup. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. 2 sifat, iman dan ilmu. Allah yang tinggikan. Tidak mungkin ada yang bisa menjatuhkannya, karena dia harus berhadapan langsung dengan Allah. Tidak mungkin. Orang berilmu nggak mungkin bisa dijatuhkan. Ketika dia punya ilmu dan melakukan apa yang dia miliki dari ilmunya, berbuah amal, dia nggak mungkin bisa dijatuhkan. Karena orang harus berhadapan langsung dengan Allah. Saya kasih kisah, salah satu kisah dari sekian banyak kisah. Kisah siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Kisah ini ma'ruf, saya dengar dari Syekh Saleh Fauzan, saya dengar dari Syekh Utsman Khamis. Jadi salah seorang ulama di India atau Pakistan itu setiap memulai pelajarannya mendoakan laknat untuk siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Di majelis coba. Ya, kita doain semoga Allah melaknat Muhammad bin Abdul Wahab. Di majelis diajak murid-muridnya. Akhirnya salah seorang dari Saudi Arabia datang ke situ. Mau dengar langsung. Mau klarifikasi, mau menjaga nama baik seorang ulama. Datang. Ternyata benar. Syekh Ahlul Ilmu melaknat Muhammad bin Abdul Wahab. Dia datang bawa bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang sampulnya dia copot. Dikasih kepada Syekh tersebut. Ya Syekh, setelah kajian, ana minta antum apakah bersedia untuk baca buku ini? Kemudian apakah buku ini setelah antum baca boleh saya untuk baca? Gitu. Begitu. Begitu belajar. Enggak sembarangan. Tanya sama Syekh, tanya sama guru. Ini buku ini layak ya untuk dibaca? Dilihat. Oke, ana lihat, besok datang lagi. Dilihat. Besok datang lagi. Setelah selesai kajian dia datang, KFC. Apakah bukunya boleh untuk saya baca? Bukunya boleh dibaca. Nggak ada yang bisa nulis seperti ini kecuali yang punya ilmu seperti Bukhari katanya. Nggak, ini orang nggak ada yang bisa nulis kayak gini kecuali orang yang punya ilmu dalam seperti Bukhari. Ditinggikan, dia nggak tahu siapa penulisnya. Orang tadi keluarin sampulnya, ya Syekh, sampulnya ketemu nih. Ternyata penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oh, dia bertobat. Hari itu dia bertobat dan mulai hari itu sampai seterusnya dia doakan rahmat buat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti kita hari ini, orang memberikan kabar tidak baik tentang beliau, saya enggak. Antum tahu tentang siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Mereka keumuman enggak tahu. Sahih? Enggak tahu. Masih langsung sejak saat itu sampai seterusnya, tadinya laknat jadi rahmat. Orang berilmu dijaga sama Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini? Mafhum ya? Gitu. Baik, kita lanjut. Tentang ilmu dan ketinggiannya. Tentang ilmu dan ketinggiannya. Jadi hakikat daripada ilmu, ketika kita berbicara tentang ilmu, intinya adalah apa Bang Ari? Kita bilang dia orang berilmu, tidak cukup hanya sebatas dia punya ilmu atau hafalan. Jadi ketika sudah disebut lafadz ilmu, berarti sudah terdapat dalam dirinya amal. Jelas? Siapapun yang punya ilmu, kemudian dia menyelisihi ilmunya, dia tetap dibilang bodoh. Dia tetap dibilang bodoh. Seperti ini misalnya.
Antum melihat surat An-Nisa ayat 17. Kita lihat surat An-Nisa ayat ke-17. Ketemu ya? Apa kata Allah? Kata Allah, innama taubatu, sesungguhnya taubat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, taubat yang diterima oleh Allah adalah lilladina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakiman. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang Allah terima taubatnya dari orang yang berbuat dosa karena yang melakukannya disebabkan kebodohannya. Ada lafaz itu? Disebabkan karena apa? Kebodohannya. Kemudian timbul pertanyaan, berarti apakah orang-orang yang memiliki ilmu tidak diterima taubatnya oleh Allah? Paham? Paham enggak? Kan di sini Allah mengatakan sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengerti, karena dia tidak punya ilmu. Yang tidak punya ilmu, yang melakukan dosa, mereka lah yang diterima taubatnya. Secara letterlek ayat artinya seperti itu. Berarti yang punya ilmu tidak diterima. Ternyata ini salah. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maka dia masuk di lafaz jahil, bodoh, walaupun dia punya ilmu. Jelas? Siapapun orangnya yang melakukan satu tindakan melanggar syariat, siapapun, maka dia masuk di lafaz bodoh. Siapapun dia, apapun yang dia punya dari ilmu syar'i. Jelas sampai sini? Mafhum? Berarti semakin meyakinkan kita kalau kita setelah menuntut ilmu harus apa? Berusaha mengamalkan ilmu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, ilmu punya konsekuensi. Ada yang dikerjakan dan ada yang ditinggalkan. Itu ilmu. Itu ilmu. Contoh misal banyak contohnya. Setelah antum menuntut ilmu, belajar dari keyakinan misal, keyakinan. Tadinya takut sama masa depan misal. Aduh gimana ya? Kalau punya anak banyak, takutnya nggak bisa kasih makan, nggak bisa kasih rizki dan seterusnya. Gimana ya? Setelah menuntut ilmu, belajar ilmu din, ketemu dengan ayat dan hadis. Dan di antara ayat dan hadis tersebut, faidahnya bahwasannya rizki itu bukan urusan orang tua, tapi urusannya Allah. Kita cuman kurir. Kita cuma kurir. Ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran.
Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Siapapun makhluk yang melata di bumi ini, maka saya yang jamin rizkinya. Allah yang jamin rizkinya. Bukan kita sebagai orang tua yang jamin rizki mereka. Bukan. Kita kurir. Kita kurir. Wallah kurir. Penyambung rizki buat mereka. Bahkan terkadang bukan kita kurirnya. Siapa? Kurir buat anak kita siapa? Kakeknya, neneknya, pamannya, tantenya, omnya, tetangganya, temannya. Benar enggak? Kurirnya bukan cuman kita. Gimana Bang Hari? Ya. Ada rizki buat mereka dari kakek neneknya? Ada. Ada rizki buat mereka dari om tantenya? Ada. Ada rizki mereka dari tetangganya? Ada. Dari temannya? Ada. Maka setelah belajar ilmu din, berarti timbul keyakinan dan penerapan amal punya banyak anak. Contohnya, itu salah satu contoh. Jelas sampai sini? Taib. Ada yang mau diskusi sampai sini? Ada yang mau bertanya tentang ini perjalanan baru mukaddimah tentang ilmu. Baru beberapa ayat yang kita sampaikan tentang ilmu. Tentunya sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Taib. Saya tanya sekarang. Yang menjadikan ilmu agama menjadi mulia itu apa? Karena diamalkan. Yang lain? Yang menjadikan ilmu agama menjadi mulia. Menjalankan ilmu agama menjadi mulia.
Karena apa? Menjalankannya, menjaganya. Yang lain? Sampai Allah yang berkata akan meninggikan. Apa ya? Kenapa? Jadi apanya yang membuat ditinggikan? Sebab apa? Mas Ari, Bang Ari. Gimana Bang? Ada yang mau jawab? Karena apanya? Karena yang dipelajarinya. Karena yang dipelajarinya. Apa yang dipelajari? Allah. Tentang Dia, sang pemilik kemuliaan. Kita mempelajari tentang Dia, Allah. Oke. Kita pindah, geser ke ilmu dunia. Kita geser ya. Ada pendidikan kedokteran dan ada pendidikan keperawatan. Oke? Ya enggak? Ada itu kan? Ada kedokteran, ada perawat. Secara pendidikan mana lebih tinggi? Kedokteran dibandingkan perawat. Apa yang menjadikan dia tinggi? Apa yang dia pelajarinya? Sahih, yang dipelajarinya. Benar enggak? Kedudukan dia tinggi karena apa yang dipelajari. Kenapa Allah tinggikan orang yang belajar agama? Karena mereka mempelajari yang maha tinggi. Mafhum? Karena mereka mempelajari siapa Rabbnya, yang pemilik ketinggian itu. Itu yang menjadikan ilmu agama jadi tinggi. Ya, yang menjadikan ilmu agama menjadi tinggi karena mempelajari sang pemilik ketinggian, sang pemilik kemuliaan. Menjadi mulia dia. Menjadi mulia. Oke, mohon izin. Dalam dunia apa namanya? Militer, ada namanya tamtama, apa lagi? Bintara, apa lagi? Perwira. Mana yang paling tinggi? Perwira. Di bawah perwira? Bintara. Di bawahnya? Tamtama. Gimana cara antum berinteraksi dengan perwira, tamtama, dan bintara? Apa sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Kenapa beda? Karena beda apa yang dia peroleh. Mafhum? Jelas? Begitu. Kalau kita tahu ketinggian penduduk pemilik ilmu agama, maka kita akan sangat memuliakan mereka, para pemilik ilmu agama. Pemilik ilmu din, tinggi kedudukannya dalam Islam. Kalau kita tahu begitu tingginya kedudukan para pemilik ilmu agama. Ibnu Abbas itu punya hubungan darah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sahih? Punya hubungan darah. Siapanya Nabi? Ibnu Abbas nikah dengan putrinya. Ibnu Abbas siapanya Nabi? Atau Ali bin Abi Thalib siapanya Nabi? Masih punya hubungan darah.
Antum tahu Ibnu Abbas itu kalau datang ke rumah Mu'ad bin Jabal, kalau datang ke rumahnya itu nggak ketok pintu rumahnya, duduk diem depan, diem aja, nggak diketok sampai ketiduran. Mu'ad keluar. Dalam riwayat yang lain Sa'id bin Zubair keluar. Untuk keluar ada dia tidur. Dibangunin. Kenapa antum nggak ketok aja? Apa kata dia? Begini kami dididik oleh Nabi untuk memuliakan ahlul ilmu. Hatta di dalam rumahnya nggak diketok. Takut diganggu. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu mereka jalan. Ibnu Abbas mempersilakan Mu'ad naik ke atas tunggangan dan menarik tunggangannya. Ayo antum naik bareng sini, enggak? Begini kami dididik untuk memuliakan ahlul ilmu. Gitu. Berkah ilmunya. Kalau tahu tentang keutamaan pemilik ilmu agama, ya, yang menjalankan ilmu din. Taib. Maka di sini penulis memulai dengan ma'rifatullah. Ilmu yang mesti kita pelajari adalah tentang pencipta kita, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita pelajari secara terperinci. Karena itu akan menghasilkan kebaikan yang sangat banyak. Gimana reaksi kita saat ketemu binatang buas? Gimana? Lari? Takut? Gimana? Kita ketemu binatang, nggak usah binatang buas deh, anjing liar. Gimana? Kabur ya? Takut ya? Itu reaksi. Kenapa kabur? Kenapa takut? Ah? Bahaya. Gigit. Oke? Mungkin bisa berabies. Rabies, sahih? Sahih enggak? Kalau kita tahu Allah Jalla Dzikruhu bisa memberikan kita yang lebih dari itu, maka kita akan lebih takut sama Allah. Paham enggak? Allah bisa memberikan yang lebih dahsyat mudaratnya dari anjing. Kenapa kita takut menghindar? Karena kita tahu. Maka inilah dampak positif yang diharapkan ketika kita benar-benar kenal dengan Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat kenal dengan Allah. Sebagaimana Nabi dan para sahabat benar-benar mengenal Allah. Kita lihat ayat Al-Quran.
Kita lihat surat Al-An'am ayat ke-15. Ini gambaran tentang orang yang kenal dengan Allah, yang benar-benar kenal siapa Allah. Tidak ada yang lain kecuali Nabi kita paling kenal dengan siapa Allah. Apa? Bagaimana? Qul, katakan Muhammad, inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Ini dia orang kenal dengan Allah. Dia enggak berani memaksiati Allah satu kali pun. Karena saya khawatir itu menjadi sebab azab yang sangat pedih. Jadi motivasinya ketika bertekad untuk meninggalkan maksiat itu karena ancaman azab yang sangat pedih itu. Mafhum? Dan inilah buah dari kenal siapa? Allah. Antum dan saya tahu mudaratnya tuh anjing liar, maka berusaha untuk tidak lewat jalan situ. Betul nggak? Kita tahu anjing itu berkeliaran di situ. Atau ada rumah yang dijaga sama anjing, ada nggak? Depan rumahnya tulisan awas anjing galak. Kita nggak akan main-main ke rumah itu. Sahih? Kita akan main-main masuk rumah itu, ketok rumah itu, apalagi masuk sembarangan. Kalau diterkam, kan sudah dikasih tahu, awas anjing galak. Kita akan menghindar dari anjing itu. Kalau kita benar-benar tahu, lihat, perhatikan, anak kecil walad sogir, kelihat anjing kabur nggak? Anak kecil kabur nggak? Coba antum punya anak 1 tahun yang udah bisa jalan, 2 tahun, ngelihat anjing disamperin apa kabur? Disamperin. Kenapa? Dia nggak tahu bahayanya tuh anjing. Ya enggak? Anjing, dia nggak tahu tuh bahayanya. Api dia mainin nggak? Api, pisau, dia nggak tahu tuh bahayanya. Begitu mulai gede dikit, ngelihat anjing, kabur. Sudah mulai ada pengetahuan atau ilmu. Begitu bertambah ilmu, harusnya bertambah takut dengan Allah. Bertambah ilmu seseorang, maka bertambah takut dia kepada Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi daripada ilmu, di antara konsekuensi daripada ilmu. Akan tapi ada perbedaan antara Allah dengan makhluk. Ya. Ketika kita takut sama bahayanya makhluk,
maka solusinya adalah menjauhi makhluk itu. Ya enggak? Kita takut sama anjing galak di situ. Maka solusinya kita jangan deket-deket situ. Enggak bisa dibayain. Tapi Allah bukan dijauhin, tapi didekati. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat. Ayat ke-50. Surat apa? Az-Zariyat ayat ke-50. Apa kata Allahu Jalla Jalaluhu? Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Cepat segera kembali mentaati Allah. Kalau emang takut sama Allah, cepat dekati Allahnya. Itu diantara perbedaan Allah dengan makhluk. Kalau kita takut sama makhluk, jangan dideketin, dijauhi. Kalau kita takut sama Allah, Allahnya harus dideketin terus. Fafirru ilallah. Deketin, cepat bersegera. Kalau emang takut sama Allah, cepat taati. Karena konsekuensi dari dosa, apa konsekuensi dari dosa? Sebagaimana yang Nabi mengatakan, inni akhafu in asaitu rabbi. Saya takut kalau saya memaksiati Rabb saya, azab. Itu konsekuensi dosa, azab. Paham? Konsekuensi dari dosa adalah azab. Maka seseorang yang benar-benar mengenal Allah adalah orang yang selalu mendekati Allah. Seorang yang benar-benar takut sama Allah adalah orang-orang yang terus berusaha maksimal untuk mendekati Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai sini? Maka Masya Allah, ilmu yang pertama, bahkan Syekh Muhammad Saleh atau Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Usul As-Salatah, ilmu yang pertama kali fardu ain, seorang harus tahu, kenal siapa penciptanya. Dia akan tahu bagaimana cara menyikapi atau cara bersikap di atas permukaan bumi ini. Siapa dia? Siapa Allah? Dia harus tahu. Kita ngomong sama ibu dan bapak kita itu hati-hati, hati-hati, takut, khawatir. Maka harusnya kita lebih takut dan khawatir lagi kepada pencipta kita. Jelas sampai sini? Kita harus lebih khawatir lagi. Nah, ini dia, makanya mengetahui Allahu Jalla Dzikruhu menjadi ilmu tertinggi dalam Islam. Ya, menguasai tentang Allah Jalla Dzikruhu yang menghasilkan ketaatan, yang menjauhi kemaksiatan.
Baik, mungkin kajian kita sampai di sini. Kita akan masih berlanjut tentang pembahasan ini. Tafadhal jika ada yang mau ditanyakan. Ya. Kita masih memuliakan dia. Itu ya. Iya. Wallahu alam bisawab. Jadi gini, ketika Zazan lagi main musik, gitar atau sejenisnya, lewatlah Abdullah bin Mas'ud lewat di Irak. Kemudian apa yang terjadi? Diperingatin musik haram dan seterusnya. Kemudian Zazan nyamperin Ibnu Mas'ud ke rumahnya. Dan begitu sampai rumahnya, bagaimana sikap Ibnu Mas'ud? Mengatakan kepada dia, ahlan wa sahlan liman yuhibbuhullah wa rasuluh. Ahlan wa sahlan buat orang yang dicintai, buat orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kaget. Tadi dimarahin. Kaget ya. Zazan kaget. Ibnu Mas'ud bohong enggak? Enggak. Kenapa? Manusia ada sedikit iman itu tetap dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi porsinya beda dengan yang imannya tinggi. Ahlan, sampai duduk dijamu, tadi dimarah-marahin. Paham? Tadi dimarahin. Dan Zazan taubatan nasuha. Dengan sikap yang seperti itu. Jadi kita dilihat kondisinya, ketika dia sedang melakukan kebid'ahannya, oke, kita nggak akan muliakan dia. Paham? Ketika dia sedang melakukan ritual bid'ahnya, kita nggak muliakan dia. Tapi di luar itu, misal dia punya mobil, motor mogok, oh kita yang dorong. Paham? Dia punya anak kecelakaan, kita yang antar ke rumah sakit. Dia punya istri mau melahirkan, kita yang bawa ke rumah sakitnya. Paham sampai sini? Jadi enggak datar, tapi berbeda-beda setiap kondisi. Paham nggak Bang? Begitu. Dan begitulah perjalanan dakwah. Tidak dipukul rata. Ada kalanya dia dibaikan. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, masih terkait dengan pertanyaannya Bang Hari tadi. Jadi
apa kriteria kita di dalam memilih guru untuk kita belajar ilmu agama ini. Jadi guru yang seperti apa yang kita harus pilih untuk kita belajar ilmu agama dengan dia gitu, agar kita tidak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru punya keistimewaan, dia beda dengan murid, beda cara berpakaiannya, beda cara bicaranya, beda cara berjalannya, dan seterusnya. Dia beda karena dia harus jadi qudwah. Sahih? Guru harus jadi qudwah, panutan. Ini pembahasan kami kemarin di Malang tentang ini. Guru atau dai harus jadi qudwah, bukan hanya bicara, tapi dia harus pertontonkan kebaikan itu. Dia harus orang yang pertama menjalankan kebaikan itu. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui? Kata Ali bin Abi Thalib, "I'rifil haqqa ta'rif haqqa." Kita harus tahu standar kebenaran. Kitanya harus tahu. Taunya dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Kita harus tahu. Contoh. Misal, ambil contoh. Allah mengatakan tentang dirinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sah? Allah mengatakan tentang dirinya, dia di atas ars beristiwa. Maka kita akan tahu, ini salah satu contoh aja ya. Kita akan tahu dia di atas kebenaran ketika dia meyakini Allah alal arsy. Tapi ketika dia bilang Allah di mana-mana, atau dia bilang Allah lebih dekat dari urat leher, berarti dia tidak di atas kebenaran. Karena penciptanya, atau karena Allah sendiri menyatakan tentang dirinya ada di atas arsy. Itu paham? Jadi kita bisa mengetahui seseorang di atas kebenaran dengan kebenaran. Kita tahu, kita punya barometernya. Kata Ali bin Abi Thalib, "I'rifil haqq ta'rifil haqq." Kalau kita punya standarnya, kita akan tahu dia di atas kebenaran atau tidak. Contoh, itu satu contoh. Contoh kedua, dalam masalah kehidupan sehari-hari. Tadi masalah akidah. Kita lihat dia makan pakai tangan kiri. Misal, yang gampang, contoh yang gampang. Maka dengan kebenaran kita bisa mengetahui dia tidak di atas kebenaran. Paham? Berarti kita harus tahu standarnya, kita harus tahu. Dan yang pertama kali atau di antara amal lahiriah yang pertama harus disorot dari seorang dai apa? Apa? Salat. Itu. Orang dulu kalau mau ngambil ilmu itu yang dilihat dari sisi lahiriahnya salatnya. Gimana? Bagaimana cara dia mendirikan salat? Di awal waktu, atau di akhir waktu, atau kadang-kadang baina-baina, atau justru di akhir waktu. Kemudian bagaimana cara dia berpakaian ketika khususnya salat. Karena salat menjadi amal pertama yang Allah hisab, maka kita menggunakan metode ini untuk menghisab seorang dai. Dari amal lahiriah, paham? Dari amal lahiriahnya. Kalau yang pertama saya contohkan tadi amal batiniah. Allah alal arsy istawa, itu amal batin. Paham, Pak? Begitu caranya. Banyak, contohnya banyak. Ketika kita nggak punya standar kebenarannya, maka kita tanya sama ahlinya lagi. Kita tanya sama ahlinya.
Kita cuman tahu nggak boleh makan pakai tangan kiri. Kita cuman tahu Allah di atas arsy. Kita nggak punya bekal lagi untuk menseleksi, maka kita tanya sama ahlinya. Gimana, Fulan? Tentunya orang yang lebih berilmu. Mafhum sampai sini? Nggak bisa penilaian orang awam nggak diterima. Dalam dunia ilmu penilaian orang awam nggak diterima. Ana bilang gini sama antum, ke dokter sana aja bagus. Saya bukan dokter. Antum harusnya pakai akal. Ente siapa bisa bilang dia bagus? Saya enggak. Kalau saya dokter bahkan senior kedokteran, saya bilang ke sana tuh bagus tuh. Saya tahu dulu dia belajarnya bagaimana. Kan begitu? Saya enggak. Saya tahu dia itu dulu bagaimana cerdasnya ketika di ilmu kedokteran. Dari semester awal sampai semester akhir, saya tahu dia, berobat sama dia. Jelas? Tuh, saya nggak ngerti ilmu kedokteran, dari mana itu nilai bagus? Gak bisa. Jelas? Semua ilmu begitu, apalagi ilmu din. Apalagi ilmu din. Ustadz, sekarang kami mau tanya sama siapa? Kan gitu ya? Sekarang kami mau tanya sama siapa? Allah kasih kemudahan. Alhamdulillah. Allah kasih kemudahan. Oke, kalau kita punya kesempatan untuk bertanya kepada alim ulama, kita tanya mereka. Ketika kita belum mendapati seorang ahlul ilmu, maka kita tahu di mana dia belajar. Kita tahu dia di mana. Hari ini, wallah, hari ini penting tidak penting, pendidikan penting, di mana dia belajar. Dari mana antum tahu dia ahlul ilmu? Apa? Oh, dia lulusan Madinah misalnya. Oh, dia lulusan Libya misalnya. Yang nggak mungkin lulus kalau dia nggak belajar. Paham? Jelas tak? Nggak mungkin dia lulus, nggak mungkin dikeluarin LC, MA, doktor, itu nggak mungkin. Pasti dia belajar, pasti, mau nggak mau. Pasti, kitab itu dilahap. Kan nggak mungkin keluar. Sementara pendidikan di kita dulu, itu pendidikan nilai. Ketika tidak sampai nilai, itu langsung DO. Syarat kenaikan itu nilai, nilainya kurang, kita langsung dikeluarin. Tapi itu bukan standar satu-satunya. Paham enggak? Bukan standar satu-satunya. Itu baru nilai di atas kertas. Tadi saya bilang, lihat prakteknya diamalkan enggak ilmunya. Paham? Ustaz, dia ilmunya tinggi. S1, S2, S3, tapi kok sholatnya masbuk? Halas. Dia cuman punya perbendaharaan ilmu. Paham sampai sini? Ngerti? Gitu. Oke. Pak Ustadz, satu lagi. Iya. Ketika kita tahu guru atau dai ini tidak di atas kebenaran, di beberapa contoh misalnya gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tinggalkan atau kita beritahu beliau atau bagaimana sebaiknya? Baik. Terima kasih. Nanti ada beberapa kriteria di mana dia menyelisihinya. Apakah dalam perkara akidah, ibadah, atau muamalah? Poinnya beda-beda. Ya. Kemudian setelah itu, ketika kita yakin dia salah keliru, kita berusaha memberikan ilmu dengan cara bertanya. Dengan cara bertanya, bukan dengan cara menyalahkan, tapi bertanya. Bukannya ayat Al-Quran, Pak Ustadz misalnya, Pak Ustadz, kayak sahabat ketika membenarkan Nabi dengan cara bertanya. Nabi pernah sholat 4 rakaat, 2 rakaat. Zuhur atau asar, Assalamualaikum, 2 rakaat.
Salah seorang sahabat tanya, hari ini sholat di qasar. Paham enggak tuh? Apakah hari ini sholat kita di qasar? Kemudian Nabi balik tanya kepada jamaah, saya sholat 2 rakaat? Iya. Oh, tambah lagi. Itu caranya. Etika mengkoreksi atau membenarkan seorang guru. Bertanya, Pak Ustadz, paham ya? Jelas ya? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.